Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarti Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannifan al-kitab Syekh Fatul Wahal Burhanpuri wa khususan Syekh Samsuddin As-Sumatrani wa khususan Syekh Abdul Rahman Singkili wa masayikhi fi jami'in wa khususan masayikihim wa asyati wa asyati wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karya Syekh Fatul Wahal Burhanpuri. Kitab ini merupakan kitab yang sangat masyhur di Nusantara ya, pada abad 17, 18, 19 ya. Abad 20 kitab ini tiarap ya, hilang ya, seolah-olah ditelan bumi ya, karena ada faktor campur tangan Belanda. Nah, mudah-mudahan di abad 21 ini bisa menjadi pertanda yang baik ya, ilmu yang ada di dalam martabat 7 ini bisa didakwahkan kembali di bumi Nusantara sehingga dapat mengisi kekosongan dari aspek kajian hakikat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi oase bagi kalangan umat Islam yang selama ini sebatas ngaji aspek fikih atau aspek syariat tok gitu ya. Dengan mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Mursalah, kita memahami tentang ilmu-ilmu hakikat yang tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita sudah menyelesaikan 7 martabat alam ya, mulai dari martabat qadim ada 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, kemudian martabat hudus mulai dari alam arwah, alam misal, alam absan, dan terakhir kita sudah membahas al-insan al-kamil, yaitu konsep manusia paripurna baik secara lahir maupun secara batin. Dalam penjelasan terakhir, sosok
insan al-kamil yang menjadi rujukan teladan para sufi, para salik, para ahli thariqah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukan para salik ya dalam melangkah menyeberangi lautan hakikat ini ya dalam rangka bisa mengambil mutiara-mutiara yang ada di bawah lautan ini. Ya ibarat berjalan menuju kepada Allah ini ya perlu dengan kendaraan, perlu syariat, dan juga perlu wadah ya yang disebut dengan safinah, perahu. Perahu ini sebagai wadah kita untuk mengarungi lautan, dan di lautan itu ya, di dalamnya kita akan mencari mutiara-mutiara yang indah. Itulah yang disebut dengan ajaran-ajaran hakikat. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam ajaran kitab At-Tuhfah Al-Mursalah sama sekali tidak ada penyimpangan ya dari aspek argumentasi maupun dari aspek substansi. Maka ketika ada orang yang menuduh ajaran martabat 7 itu sesat, ya berarti belum paham atau bahkan tidak pernah membaca kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Begitu juga tuduhan-tuduhan yang sering dialamatkan kepada ajaran Syekh Ibnu Arabi juga sama. Mereka menuduh ajaran Syekh Ibnu Arabi dianggap sebagai ajaran sesat. Ketika ditanya apakah Anda pernah membaca kitab karya-karya Ibnu Arabi, dijawab belum pernah. Dari mana Anda tahu kalau ajaran Ibnu Arabi itu sesat? Dari para pengamat. Jadi artinya orang-orang yang mengikuti alur terkait dengan bahwa ajaran Ibnu Arabi adalah sesat, ajaran martabat 7 adalah sesat, ternyata mereka ini tidak pernah mengakses langsung sumber-sumber primer ya seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah, atau mengaji langsung kitab induknya yaitu kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Ternyata setelah kita kaji ya kitab ini sangat mencerahkan ya, tetap berpegang pada nas Al-Qur'an dan hadis, dan juga tetap berpegang pada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berpegang pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Setelah kita membahas kemarin malam tentang konsep insan kamil dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai sosok yang paripurna, ya beliau sebagai prototip insan kamil, maka rujukan para salik, para sufi adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan pembahasan berikutnya malam ini, qala musannif wa inna martabatal uluhiyah. Ini mulai membahas uraian ya, penjelasan. Wa anna martabatal uluhiyah, dan sesungguhnya martabat ketuhanan, la yajuzu, tidak boleh, itlaquha, mengucapkannya, ala martabatil kaun,
atas martabat alam wal khalqi dan makhluk. Ini kalimat kunci ya. Setelah kita paham proses tajalli ya, dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam ruh, alam misal, alam atsam, ini proses tajalli ya. Kalau dalam bahasa filsafat itu proses emanasi. Kalau bahasa Imam Ibnu Arabi ini proses tajalli. Ketika proses tajalli ini kita sudah paham, maka jangan sampai kita salah praktek, salah penempatan. Nah, kenapa ini menjadi penting kata kunci ini? Karena faktanya banyak yang salah memahami soal teori martabat 7 ini. Dampaknya kalau pemahamannya salah, prakteknya salah. Terus dampak sosialnya apa? Menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pro kontra. Dan ini sudah terbukti ketika para pengikut martabat 7 di Aceh ya, setelah meninggalnya Syekh Hamyah Fansuri, meninggalnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani, karena meninggal dua tokoh penting atau dalam ajaran martabat 7 tersebut, kemudian ajaran berkembang dari murid ke murid tanpa memahami secara utuh. Akhirnya muncullah pemahaman ya di tengah-tengah masyarakat, Allahu huwal alam wal alam huwallah. Allah adalah alam, alam adalah Allah. Ini kalimat yang dilarang keras oleh mu'alif. Jadi pemahaman pengikut martabat 7 yang memiliki kesimpulan setelah dia memahami, oh hakikat alam semesta dulu kan ketika ahadiyat yang ada hanya zat, ketika wahdah yang ada hanya zat dan sifat, ketika di wahidiyat ada zat, sifat dan asma, kemudian di alam arwah itu sebagai proses af'alnya, kemudian ada di alam misal, ada dalam atsam, kemudian jadilah sosok manusia. Oh ternyata gitu, ternyata nah ini kalau dipahami secara akal, oh ternyata asal usul manusia, asal usul alam semesta dari Allah. Ini benar kalimatnya, asal usul manusia ya dan alam semesta ya dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada, yang mengadakan adalah Allah. Tapi kemudian diambil kesimpulan berarti manusia ini Allah, ini yang salah. Ya. Jadi kalau asal usul manusia, asal usul alam semesta itu ciptaan Allah, oke. Bahwa manusia dan alam semesta diadakan oleh yang maha ada. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Ini oke. Tapi kemudian disimpulkan, oh ternyata manusia dan alam semestinya berarti dia Allah dong. Nah ini yang salah. Mengetlakkan, mengucapkan hal-hal yang bersifat ilahiyah kepada wujud kaun, wujud makhluk itu tidak boleh. Kalau sudah wujud manusia, ya dia manusia sebagai hamba. Itu. Kalau dia sudah wujud berupa alam semesta, dia wujud alam semesta yang diadakan oleh Allah. Maka penisbatan ya secara rasional ya itu berarti Allah lah ini akan jatuh pada pemahaman ilhad sebagaimana yang terjadi
di Aceh pasca meninggalnya Syekh Samsudin As-Sumatrani. Lah ajaran Syekh Samsudin ya tetap berpegang pada ini. Ajaran Amir Mansuri juga sama. Hanya murid-murid ketika sudah jauh dari guru ya, dan mungkin sistem ngajinya dia hanya model listening, mendengarkan, ngajinya tidak utuh, akhirnya setelah paham, berarti hakikatnya diri kita ini ya Allah juga. Lah ini yang nggak boleh. Menisbatkan makhluk dengan nama yang maha suci Allah ini dilarang. Ya makhluk, ya makhluk. Maka Syekh Abdul Rauf As-Singkili meluruskan ya ar-rabbu ya rabbun wal abdu ya abdun. Itu. Nah, jadi sekali lagi pemahaman yang seperti tadi itu yang salah. Analognya begini supaya kita tahu perumpamaan, logika kita bisa menerima. Analog sederhana, ya, kapas, benang dan kain. Ya. Ketika berproses dari kapas sebagai zat awal, zat pertama, ya, kemudian menjadi benang, terus menjadi kain, terus menjadi baju, menjadi bahan-bahan yang bermacam-macam. Itu tidak boleh, ini analoginya, nggak boleh ketika sudah berupa baju, sarung, disebut dengan nama zat aslinya. Itu. Seperti kayak ini baju, nggak boleh terus disebut dengan panggilan kapas. Kapasmu bagus ya, nah, ini salah. Kapasmu bagus ya, salah. Karena ini sudah ada namanya baju koko. Ini namanya sarung. Dan semua sudah ada nama masing-masing. Gitu. Jadi tidak boleh mengungkapkan ya, yaitu martabat uluhiyah kepada martabat kaun alam dan martabat kemahlukan. Itu. Jadi kalau kita paham ini bahwa akar masalah yang terjadi di Aceh pasca Syekh Samsudin As-Sumatrani karena pemahaman para pengikut ini yang sudah mulai belok, karena mereka punya pendapat Allahu wal alam, alam huwa Allah, dan ini masuk penyimpangan karena ini termasuk ilhad, ya, karena alam disebut Allah, Allah disebut alam, ini adalah salah dan tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para sufi. Ya, jadi paham. Wa kadzalika, dan demikian itu, ya. Sebaliknya, la yajuzu, tidak boleh itlaku asma'i maratibil kaun, mengucapkan nama-nama martabat alam semesta, ala maratibil uluhiyah, dengan martabat uluhiyah. Ya, maksudnya kalau sudah berubah wujud makhluk, ya sudah panggillah sesuai dengan wujud tersebut. Jadi jangan dipanggil dari sisi asal usulnya. Ini kan asal usulnya dulu, nah, kembali ke aspek ketuhanan, itu nggak boleh. Gitu. Ya, panggillah sesuai dengan namanya. Maka kalau sampai dicampur aduk, itu dilarang. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan soal larangan ini. Wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi. Wadaru, dan tinggalo siro.
alladzina orang-orang yulhiduna yang mencampur aduk fi asma'ihi di dalam nama-nama Allah. Ini nama makhluk disebut dengan nama ketuhanan. Nah ini yang yulhiduna fi asma'ihi. Ini makhluk tapi disebut dengan nama ketuhanan. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi ini ada batasan syariat. Secara verbal harus diucapkan sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan porsinya. Itu. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud tersebut kamalaini, gitu. Jadi wujud ilahiyah dan wujud makhluk itu wujud yang kamalaini, keduanya sempurna. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, kamalun dzati, disebut kamal dzati. Wasaniha, dan yang kedua kamalun asma'i, disebut dengan sempurna nama-namanya. Ya. Ya, ini saya ulangi lagi bahwa penjelasan ini menjadi kunci dalam pemahaman dan praktek. Ya, terkadang kalimat ini terabaikan. Padahal ini kunci. Setelah ada penjelasan dari 7 martabat sampai akhir, baru di sini ada syarah yang menegaskan bagaimana prakteknya. Ya, saya ulang supaya ini tidak terjadi salah paham, mencampur aduk, sehingga nanti orang akan menuduh bahwa ajaran hakikat adalah ajaran yang sesat. Kenapa? Ya itu orang-orang yang ngaji hakikat, sholat kagak gitu kan. Terus kalau ngomong ngaco, ngalor ngidul, katanya semua Allah. Nah, ini padahal yang salah ini orangnya. Terus dia suka semaunya sendiri gitu. Barang milik orang asal dipakai, nah, ditanya kenapa? Ini milik Allah gitu. Giliran punya dia sendiri dicolek, nggak boleh. Ini punya siapa? Punya saya. Ini mabuknya setengah hati gitu ya. Gitu. Dan bahaya lagi kalau sudah hawa nafsunya bermain. Nanti keluar ya terkait dengan persoalan maksiat. Kan masih hawa nafsunya masih dominan. Melakukan maksiat dengan mudah dia. Ini kehendak Allah ini. Nah, ini sudah salah kaprah. Dia akan tergulung oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya ya diikuti, kemudian ilmu hakikat dijadikan sebagai alat untuk pembenaran. Melakukan maksiat, ya ini kan kehendak Allah, padahal kehendak nafsunya. Tapi dinisbatkan kepada Allah. Ini yang tidak tepat. Waktunya sholat terus nggak sholat. Ditanya kenapa nggak sholat? Ya Allah menghendaki saya nggak sholat. Nah ini. Jadi semua penisbatannya kepada Allah. Nah, contoh kalau ada praktik yang begini, ya, ini sesungguhnya terjadi penyimpangan karena faktor tidak paham, atau kedua ya karena faktor mabuknya karena dia mendengar tapi tidak memahami konstruksi secara utuh, sehingga apa yang dia dengar kemudian disimpulkan, dianggap sebenarnya begini, akhirnya menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Nah ini yang menyebabkan merusak nama ilmu hakikat. Padahal ilmu hakikat ini mutiara. Mutiara ini kalau yang memegang mutiara itu bisa menempatkan pada posisinya, ya mutiara akan terhormat. Itu. Jadi ulama-ulama yang
meliputi aspek lahir dan batin itu bisa menempatkan ilmu hakikat sesuai dengan posisinya, sehingga tidak terjadi perdebatan dan juga tidak terjadi pro kontra, sebab tertib di dalam menempatkan antara yang hakikat, syariat, dan ma'rifah. Nah, yang mabuk ini yang susah, apalagi mabuk ya, terus kalau diingetin, wah ini lebih pintar lagi dia, karena semua yang menurut dia dinisbatkan kepada Allah. Sementara dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya masih ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini digerakkan oleh syaitan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ada orang yang belajar ilmu hakikat, belajar ilmu martabat 7, kemudian terjadi pemahaman yang menyimpang, ini bukan salah ilmunya, tapi ini karena salah pemahamannya. Ya, sekali lagi saya ingatkan supaya kita paham. Sebab perdebatan soal murid-murid di Aceh ketika pasca meninggalnya Syekh Samsudin, itu saya punya manuskripnya ya. Dan manuskripnya ini tersimpan di perpustakaan Inggris ya, soal Allah wal alam, alam huwa Allah itu. Kemudian Allahu nafsuna wa wujuduna, ini yang kalimat ini kalimat bahaya semua. Allahu nafsuna, Allah adalah diriku dan wujudku, ini salah, karena Allah yang maha suci kemudian dinisbatkan kepada hamba yang lemah, yang doif. Ini enggak boleh. Ini bertentangan dengan apa yang tadi disampaikan oleh mu'alif. Jadi tidak boleh la yajuzu itlaquha ala martabatil kaun wal khol. Jadi anna martabal uluhiyah, sesungguhnya martabat ketuhanan, la yajuzu tidak boleh itlaquha untuk diucapkan ala martabatil kaun pada martabat alam wal kholqi dan kemakhlukan. Jadi dengan demikian orang yang selalu merujuk kepada kitab Tuhfah, orang yang selalu merujuk pada ajaran martabat 7 tapi memiliki pemahaman Allahu nafsuna wa wujuduna, ini berarti sudah menyimpang dari ajaran mu'alifnya. Nah, faktor penyimpangan itu banyak kemungkinan, karena belajar dengan guru yang salah, guru yang belum paham, atau kemungkinan lain muridnya pas ngaji ngantuk ya, kemudian pengen kelihatannya keren gitu kan, kemudian mengucapkan rahasia-rahasia hakikat ini supaya biar kelihatan hebat ya gitu. Nah, ini potensi ini yang menjadi pemicu terjadinya salah paham. Ya, jadi tidak boleh martabat ketuhanan untuk diucapkan pada martabat alam semesta dan kemakhlukan. Wa kadzalika, dan demikian itu la yajuzu itlaqu asma'in maratibil kaun, juga tidak boleh mengucapkan nama-nama pada tingkatan alam atau maratibil uluhiyah dengan penyandaran kepada martabat ketuhanan. Itu enggak boleh. Ya, kalau kita makhluk ya makhluk hamba, ya. Alam semesta ya makhluk gitu. Enggak boleh kemudian disandarkan, dinisbatkan dengan diucapkan gitu. Ketika ditanya itu apa? Jawab Allah. Itu apa? Allah. Ini yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh mu'alif. Ini dilarang. Tidak boleh. Kalau sudah berwujud pohon jambu ya itu sudah ada namanya. Berwujud pohon mangga yaitu wujudnya. Secara hakikat iya, mangga, pohon jambu dan semua yang ada di alam semesta yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nggak boleh kemudian itu dipanggil dengan nama ketuhanan tadi. Ini maksudnya seperti itu. Nah, dalam praktek ini yang paling penting. Kita harus bisa menempatkan tadi. Setelah kita paham secara hakikat, ya kalau ditanya ya sesuai dengan bahasa syariat, tidak boleh untuk dicampur aduk. Misalkan tadi ya dia punya rokok, temennya punya rokok, ya kemudian asal diambil aja, ditanya lo kok diambil, punya Allah ini, nah ini nggak boleh, gitu. Nggak boleh gitu. Tetap harus menggunakan aturan syariat. Oh ini punya si A, minta izin ya. Gitu. Itu. Nah, memang bahaya kalau mabuk ini bahaya. Sembuhnya susah, ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan yang sudah keluar aturan syariat, itu ya. Suruh sholat males itu, tapi omongannya Allah terus gitu. Terus disuruh riyadhah, apalagi riyadhah, yang pokok-pokok saja gitu. Itu sudah berat. Tapi merasa martabatnya tinggi gitu. Ya. Bagaimana mau mengaku punya martabat tinggi di sisi Allah, lah perintahnya yang wajib saja diabaikan. Bagaimana mungkin akan memperoleh martabat yang tinggi di sisinya. Sementara untuk meraih martabat yang tinggi di sisinya harus dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah gitu. Jadi wajibnya saja sudah minus, apalagi yang sunnah. Kok ngaku memiliki martabat yang tinggi. Apalagi ditambah maksiat, minus lagi. Kelakuannya maksiat, ngaku, kemudian argumentasinya pakai argumentasi hakikat. Ya. Kemudian berikutnya bahwa wujud yang kemarin sudah dijelaskan, ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud, ya sudah dipilah istilahnya supaya tidak dicampur aduk. Keduanya merupakan kamalaini, bentuk yang sempurna. Yang pertama disebut kamal dzati, yaitu sempurna dari aspek zatnya, wa kamal asma'i, dan sempurna dari sisi namanya. Ya. Terus kita lanjutkan. Amal kamalu dzati, apa yang disebut dengan kamal dzati? Bahwa maka bermula kamal dzati itu ibarat anduhurihi ta'ala, ya, dari kenyataan Allah Ta'ala atau dari proses tajallinya Allah Ta'ala ala nafsihi, atas dirinya, binafsihi, dengan dirinya, linafsihi, untuk dirinya. Jadi proses tajalli, ya, itu ala nafsihi, atas dirinya, fi nafsihi, pada dirinya, kemudian li nafsihi, untuk dirinya. Jadi semua dengan kehendak Allah. Binafsihi, ya dengan Allah. Li nafsihi, ya untuk Allah. Fi nafsihi, ya juga pada Allah itu. Bila iktibaril ghair, tanpa iktibar yang lainnya. Jadi tidak ada selainnya. Walal ghairiyah, dan juga terkait dengan selainnya. Wal ghinaul mutlaq, dan bermula ghina, ya, ghina itu sifat kaya, al mutlaq yang mutlak. Jadi sifat yang kaya, yang mutlak, yang tidak membutuhkan apapun, ya. Lazimun, itu wajib. Li hadal kamal dzati, bagi kesempurnaan zat ini. Ya, jadi Allah itu ya tak terbatas. Kamal dzati itu ya sempurna zatnya. Itu. Wa ma'nal ginal mutlak, dan bermula makna ginal mutlak musyahadatuhu,
yaitu menyaksikan Allah Ta'ala fi nafsihi pada dirinya, li jami'is syu'un bagi semua perkara, wal iktibarat dan iktibar, ibarat-ibarat al-uluhiyah yang bersifat ketuhanan, wal kianiyah yang bersifat alam semesta, ma'a ahkamiha serta hukumnya, walawazimiha dan hal-hal yang lazim padanya, wa muqtadiyatiha dan hal yang terkait dengannya, ad-dhahirah yang bersifat zahir lahu kepadanya, fil wahdaniyati dalam keesaan, ala wajhi kuliyin atas jalan semuanya, ala ya jumalin yang bersifat mujmal, ya lindirojil kul karena munculnya semuanya, fi butunidzat pada batinan zat, wa wahdatihi dan keesanya, ka indirojil a'dad, ya sebagaimana munculnya hitungan, al-wahid yang satu, al-adadi yang bersifat nominal, ya ka indirojil a'dad seperti masuknya jumlah bilangan, fil wahid pada satu, al-adadi yang bersifat hitungan. Wa inna masumiyat dan sesungguhnya disebut ginaan mutlak dengan istilah ginaan mutlak, yaitu ya, maha kaya yang mutlak yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Li'annahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala bihadil musyahadah dengan musyahadah ini mustaghniyun itu ya maha cukup anduhuril alam dari kenyataan alam, ala wajhi tafsil atas wajah terperinci, la hajata tidak ada hajat lahu baginya, fi husulil musyahadati dalam memperoleh musyahadah, ilal alami kepada alam, wama dan sesuatu fihi di dalam alam, li'anna musyahadata jami'il mawjudat karena sesungguhnya menyaksikan segala yang mawjud, hasilatun itu hasil lahu bagi Allah Ta'ala, inda indirijil kul ketika masuknya yang bersifat kul umum, fi butunihi dalam aspek batinnya, wa wahdatihi dan keesaannya, wa hadhil musyahadah dan bermula musyahadah ini takunu menjadi apa musyahadah syuhudian, yaitu syuhud menyaksikan, goibian yang bersifat goibian. Goibian itu bersifat ya tidak nampak, ilmian seperti yang bersifat ilmu, kasuhudil ya mufassal seperti menyaksikan sesuatu yang sifatnya terperinci, fil mujmal pada yang mujmal, wal kasir dan sesuatu yang banyak, fil wahid pada sesuatu yang satu, wan nahlati ya dan kurma ma'al ahsoni serta dahannya, watawabiha dan yang mengikutannya, fin nawati pada biji, al wahidati yang satu. Ini menarik penjelasannya. Jadi yang dimaksud oleh mu'alif tadi ya ini supaya kita paham maksud mu'alif itu apa dari makalah tadi. Yang pertama tadi kita sudah diberikan batas ya, kita tidak boleh mencampur aduk soal martabat ketuhanan dan martabat kemakhlukan, harus dipisah. Maka dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah atau i'tiqad Asy'ariyah ya, yang maha suci bersifat tanzih sedangkan makhluk bersifat tasbih.
Nah, dalam penjelasan berikutnya yang bersifat tasbih makhluk ini harus dipandang musyahadah. Karena yang bersifat tasbih makhluk ini kalau dilacak asal usulnya ya semua bersumber kepada Allah. Maka proses wujudnya makhluk di alam semesta termasuk diri kita ini adalah wujud tajalli. Dan ketika wujud tajalli ini harus dipandang dengan syuhud. Syuhud itu apa? Memandang wujud yang nyata, yang bersifat makhluk, tapi secara hakikat dikembalikan kepada Allah. Ini namanya syuhud. Jadi syuhud itu memandang semua makhluk yang ada di alam semesta, dipandang dengan mata lahiriah, tapi mata batiniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh seperti melihat jambu. Ya, jambu ya kalau dikaji asal usulnya dulu dari biji. Biji berproses ya menjadi pohon, ada ranting, ada daun, ya, ada dahan dan lain sebagainya. Lah, wujud biji ini disebut dengan wahdah, dari yang satu. Kemudian ketika sudah berwujud pohon, ya di situ ada daunnya, ada rantingnya, ada dahannya, ada semua komplit buahnya sekalian. Nah, ini namanya kasroh. Ternyata apa? Ternyata wujud jambu yang buahnya itu banyak dulu asal usulnya berasal dari biji mangga. Biji jambu. Kalau itu jambu, kalau mangga ya biji mangga. Mu'alif memberikan analog yang sama, tapi menggunakan bahan yang ada di Arab Saudi, yaitu kurma. Nah, di sini dijelaskan bahwa kurma beserta dahan dan daun-daun semua yang melingkupi pohon kurma ini dulu hakikatnya berasal dari biji kurma yang satu. Maka kalau kita melihat wujud kurma yang sekarang besar berbuah, itu dulu hakikatnya berasal dari biji kurma. Nah, terus kita larikan ke alam semesta. Wujud yang ada di alam semesta termasuk diri kita. Ini kalau dikaji asal usulnya dulu tidak ada. Kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam rupa dan bentuknya. Maka kalau kita kaji bersama bahwa hakikat wujud yang ada di alam semesta, hakikatnya diciptakan, diadakan oleh Allah. Allah bersifat esa, kemudian ciptaannya bersifat kasir, banyak. Nah, ini yang disebut teori dari yang satu menjadi yang banyak. Nah, maka teori ini untuk memandang wujud alam semesta ada dua teori, yaitu suhudul wahdah fil kasroh, yaitu memandang biji. Dari biji ini kemudian tumbuhlah pohon jambu, tumbuhlah pohon mangga, tumbuhlah pohon kurma. Ya, dari biji tumbuh pohon tadi. Ini teorinya suhudul wahdah fil kasroh. Ya, kaitannya dengan alam semesta. Ya, yang ada dulunya hanya Allah. Ya, dari Allah lah tercipta seluruh makhluk di alam semesta. Maka ini yang disebut suhudul wahdah, memandang yang satu yaitu Allah fil kasroh, dalam melihat wujud alam semesta. Nah, suhud itu apa? Pandangan mata hati.
Maka ketika melihat alam semesta yang beragam macam-macam orangnya, macam-macam makhluknya, ini harus dipandang dengan suhud mata hati, nggak boleh untuk diucapkan. Itu. Nah, ini yang namanya suhud. Oh, begitu prakteknya. Sebaliknya, yang dari alam semesta. Alam semesta ini dengan beragam macam-macamnya, kalau dilacak ya asal usulnya, dulu tidak ada, menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Adalah Allah. Maka teori yang kedua ini, suhudul kasroh, kasroh itu dari yang banyak, yaitu alam semesta, fil wahdah, dalam yang satu. Artinya dari alam semesta, kaun ya, itu menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sekali lagi dua metode ini adalah metode suhud. Suhud itu tidak untuk diucapkan, tapi dipahami dan dipraktekkan melalui pandangan mata hati. Itu ketika sudah mulai praktek tentang melihat hakikat alam semesta. Ya, itu ya. Perumpamaan yang sederhana ya sering yang saya sampaikan. Laut ya itu zatnya air, ombak zatnya air, buih zatnya air. Itu. Nah, ketika melihat ombak laut ya secara hakikat kita tahu semua itu adalah air. Maka ini yang disebut teori suhudul wahdah fil kasroh. Begitu juga sebaliknya ketika melihat yang wujud beragam, oh ternyata asal usul zatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah praktek dalam melihat kamal dzati, yaitu kesempurnaan Allah di dalam zatnya. Jadi ketika melihat wujud alam semesta yang sudah nyata, ini sebagai tajalli, sebagai madhar, harus dipandang dengan suhud, yaitu pandangan mata hati. Melihat objek, ya pandangan secara lahir melihat objek, tapi mata hati mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut suhudul wahdah fil kasroh dan suhudul kasroh fil wahdah. Metode inilah yang diajarkan oleh mu'alif Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri dan juga para sufi-sufi yang lainnya, termasuk di dalam kitab Al-Futuhat ya. Ini sumbernya adalah dari kitab Al-Futuhat Al-Makiyah ya. Saya kira jelas tentang memahami praktek. Ini sudah tingkatan praktek ya, jadi jangan sampai salah seperti yang terjadi di Aceh setelah meninggalnya Syekh Samsudin As-Sumatrani. Begitu juga di Jawa juga ada, di Jawa dulu zaman Syekh Siti Jenar juga terjadi ya, murid-murid yang salah memahami. Kemudian di Jawa juga ada setelah meninggalnya Ronggo Warsito ya, itu turun generasi-generasi berikutnya itu juga sama memahami aspek hakikat, kemudian terpisah, tidak satu kesatuan yang integrasi antara praktek syariat dan hakikat. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah ya, bisa mempraktekkan uraian-uraian ya dalam kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini ya dengan benar, sehingga kita tidak tergelincir kepada kesalahan, apalagi sampai terjadi menyimpang dari ajaran semula sehingga menimbulkan kesesatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita baik secara lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.